ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku
anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Selamanya Kau hebat dalam hidup kami, selamanya Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena Engkau manis bagi kami semua Tuhan. Engkau baik bagi hati kami Tuhan. Sehingga hari ini kami berkumpul bersama, kami berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sebelum kami jauh di dalam ibadah kami, perkumpulan kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa, ada satu pribadi yang mencoba mengganggu rangkaian ibadah kami Tuhan Yesus. Kuasa iblis, kuasa setan Tuhan. Kami berdoa, kami bersihkan semua Tuhan, sepakat di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus, otoritas Allah ada di dalam ruangan ini, ada dalam ruangan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Pakai setiap hamba-hamba melayani pada hari ini Tuhan Yesus. Mereka melayani di altar-Mu yang kudus Tuhan. Mereka yang bagian dalam song leader Tuhan. Mereka yang bagian di dalam singer maupun pemain musik yang ada maupun penerangan yang ada Tuhan. Semua yang ada Tuhan. Dan telebikus bagi yang akan menyampaikan firman Allah. Kami berdoa Tuhan Yesus. Iblis pun pakai cara banyak Tuhan untuk menggagalkan semua Tuhan. Tapi kami sepakat di dalam nama Yesus. Kami undang kuasa-Mu Tuhan. Kami bersukacita. Kami berbahagia dan kami pasti mendapatkan kuasa yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan Yesus. Sinar jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, bahwa mereka datang Tuhan, biar mereka tetap bersuka cita bersama dengan kami. Nama Tuhan dipuja dan dipermuliakan Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus yang melayani firman-Mu Tuhan. Bawa dia di balik salib-Mu Tuhan, dan kuasa Tuhan turun atasnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak surgawi, kami ucap syukur. Dan kami sekali lagi berdoa Tuhan, kami pertaruhkan sepenuhnya Tuhan ibadah raya pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita yang girang-girang. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau tidak keberatan, kembali saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita ganti pujian kita yang mengatakan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu.
percaya kita yang hadir di tempat ini sungguh bangga memiliki Allah yang luar biasa. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu, mungkin hanya satu orang untuk hari ini. Sementara bersiap-siap, kita akan iringi dengan satu pujian yang mengatakan, "Ku cinta keluarga Tuhan." Silakan Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih kesempatan yang ada. Saya mengucap syukur Tuhan Yesus baik. Dia masih berikan kesempatan saya bernapas sampai hari ini, sampai jam ini. Beberapa bulan lalu boleh kita lewati hal-hal yang mungkin sangat buat kita hampir tidak bisa melangkah ke sana kemari dengan kondisi yang ada, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus ada buat kita semua. Ada hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kami sekeluarga, dalam rumah tangga kami, yang sebenarnya saya rasa, saya menyangka bahwa sebenarnya pertolongan Tuhan itu di mana. Ada kali saya berkata, Tuhan, apa yang harus saya buat? Sesuatu yang sebenarnya dianggap orang mungkin itu sepele, ya, yang saya menyaksikan apa yang saya buat dan harus saya capai. Berapa bulan lalu kita memulai ladang dengan bercocok tanam, mulai membuat bibit, lalu kita mulai menugal, mulai nanam, sampai harus dekat waktunya manen. Berapa minggu kemarin, saudara, setelah saya datang kunjungi padi yang kami tanam di sawah, itu saya berpikir bahwa karena awal berapa bulan lalu itu saya lihat sudah ada yang keluar buah, berpikir dalam hati, puji Tuhan, ini sudah dekat-dekat kita panen, berarti kita memakan beras baru. Tapi saudaraku yang terkasih, dari harapan itu ternyata sebaliknya. Setelah saya tiba di sana, ya, semua padi yang keluar, ya, yang berbentuk buah padi sudah keluar, bukan dia berdiri jongkok, dia sudah kayak seperti miring ini, tapi yang ada itu hampa, kosong. Itu sekitar 15 borong semuanya. Ya, dalam hatiku berpikir bahwa apa ini pengaruh semprotan, atau pengaruh tanah, atau pengaruh pupuk, atau padinya tidak subur. Sedangkan kalau tidak subur, rumputnya besar. Saya sempat berpikir dalam hati secara manusia, saudara, berpikir bahwa jangan sampai Tuhan tidak berpihak sama saya. Padi-padi yang ada saya mau tebas, tetapi kata istri lagi kepada saya, jangan, biarkan aja dulu, karena siapa tahu ada lagi yang lebihnya di situ. Ada dari situ satu borong yang masih keluar buah yang terakhir. Kalau Tuhan izinkan, saya bisa dapat panen itu. Jadi saya berencana dalam hati dari kemarin, saya berpikir kalau memang ini terjadi, saya tidak mau tanam lagi. Tapi istri bilang jangan kita putus semangat, tetap aja maju terus. Kalau memang hari ini, tahun ini Tuhan tidak izinkan kita dapat hasil, tahun depan pasti Tuhan kasih. Jadi satu hal yang saya berpikir seperti di dalam hati dengan Tuhan. Tuhan,
Saya coba untuk berusaha dengan setulus hati, melakukan semuanya untuk Tuhan, untuk kebaikan, dan bukan untuk memuaskan diri. Tetapi kenyataannya Tuhan kasih seperti ini. Tapi ada gerakan di dalam hati, Tuhan mengingatkan bahwa kembalikan dulu hari yang punya Tuhan. Haknya Tuhan dikasih dulu kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita memberikan sesuatu yang punya Tuhan, dan Tuhan mau kita persembahkan yang terbaik dulu buat Tuhan. Ya, kalau persembahan terbaik sudah kita kasih buat Tuhan, Tuhan pasti kasih yang terbaik juga buat kita. Jadi Tuhan bukan lihat apa yang kita punya kemampuan, kekuatan dalam diri kita, tetapi Tuhan memandang hati. Saya ingat firman Tuhan dikatakan bahwa ketika seorang perempuan yang datang persembahkan persembahan di Bait Allah, Tuhan bilang dari antara semua, Tuhan Yesus bilang apa? Hanya perempuan janda ini diterima oleh Tuhan. Kenapa? Kan dia berikan dengan hati, dengan kekurangannya, dengan sukacita, dengan semua yang dipunya dalam dirinya dia punya berserah penuh. Dari situ saya belajar bahwa Tuhan mau dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus menjadi milik Tuhan secara total. Dan saya percaya ketika penyerahan itu secara total saya berikan, banyak hal akan Tuhan kerjakan. Bukan hanya untuk saya, untuk kita semua. Dan saya mengajak di kondisi pandemi khususnya sekarang ini yang kita masih mengikuti kondisi corona, ya, yang dibilang corona atau virus ini, saya mau katakan bahwa itu tidak perlu kita takut karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Ya, Tuhan Yesus ada bersama kita, itu akan singkirkan semuanya. Yang penting Tuhan Yesus bilang tetap kita berjaga-jaga dan waspada. Kita berikan terbaik buat Tuhan, maka Tuhan akan berikan penjagaan yang pasti buat kita semua. Puji Tuhan, saya hanya bisa saksikan ini buat kita semua. Boleh memberkati dan membangun kita untuk lebih hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kesaksian yang indah. Buat Pak Albrecht, jangan menyerah, tahun depan nyawah lagi. Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya undang kembali kita bangkit berdiri. Kita ingin masuk dalam hidayah Tuhan lebih dalam lagi. Kita rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan dari apa yang kita miliki hari ini. Saat ini saat yang baik kita berkumpul, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita yang mengatakan, Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
berfirman, saat Engkau bertindak, Engkau berikan kami kemenangan, Engkau berikan kami penghiburan, dan kami merasa aman karena Engkau selalu menjaga kami. Dari saat kami lemah, saat kami tidak mampu, Engkau akan memberikan kami kekuatan dan Engkau selalu menopang kami. Amat terlebih di saat-saat ini Tuhan, di mana kami harus menjaga jarak satu dengan yang lain, di mana kami harus menjalankan protokol kesehatan. Tetapi kami yakin dan percaya, saat kami menghampiri Engkau, saat kami datang mendatangi Engkau Tuhan, Engkau tidak perlu jarak dengan kami. Engkau selalu ingin dekat dengan kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu bagi kami. Sesama kami boleh menjaga jarak. Tapi pada saat ini Tuhan, kami ingin menghilangkan jarak itu bersama dengan Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami yakin dan percaya, saat kami bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau, segala sesuatu dapat kami lalui Tuhan. Dan di saat kami lemah, di saat kami sakit Tuhan, Engkau memberikan kami penghiburan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik dalam kami Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Kami datang pada saat ini Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami. Dan kami sangat bersyukur seberapapun kami yang boleh hadir pada saat ini. Kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan hadirat-Mu, dan kami merasakan pula kebaikan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau telah pelihara kami, kesehatan, kekuatan, kemampuan, baik secara jasmani amat terlebih secara rohani Tuhan. Engkau limpah ruahkan dari kami. Dan boleh pada saat pagi hari ini menjelang siang Tuhan, kami boleh mengucap syukur itu kepadamu Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kami bersama saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan boleh menjadi rupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan,
Engkau Allah yang bersemayam di atas segala pujian umat-Nya. Nah, kami juga telah mendengarkan kesaksian dari saudara kami. Bila kesaksian yang kami dengar, boleh kami renungkan, boleh membangun semangat kami, agar di tahun-tahun ke depan kami tidak menyerah, Tuhan. Kami boleh mengulang dan mengulang lagi, Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang terbaik dan terindah buat hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin duduk diam, mendengarkan sabda-Mu, dengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, bersihkan hati kami, bersihkan pikiran kami, bersihkan pendengaran kami, Tuhan, agar apa yang sebentar akan ditaburkan oleh hamba-Mu, Tuhan, boleh kami terima, boleh kami renungkan, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu, Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dari ujung rambut sampai telapak kami. Kami yakin dan percaya, Tuhan, apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar keluar dari isi hati-Mu, Tuhan. Berkati kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar kami pulang dari tempat ini tidak sia-sia, tetapi boleh pulang dengan sukacita, damai sejahtera dari kami masing-masing, Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan kebenaran Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan kami ini, Tuhan, besar kecil yang kami berikan, Tuhan, Engkau memberkatinya. Bahkan saudara kami yang mungkin pada saat ini pula tidak bisa memberi, berkati hari-hari ke depan, Tuhan, agar mampu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan berkati pula sisanya yang ada pada kami untuk kami pakai untuk keperluan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, amin. Sementara pundi-pundi diedarkan, kita dengan satu pujian yang mengatakan, bila ku ingat cinta Tuhanku. Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Ku ingat cinta Tuhan, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Cinta-cinta Tuhan, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan, ku mau mundur lagi. Sungguh tidak, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat Cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, mundur lagi. Sungguh tidak mau, mundur lagi. Haleluya, salam. Puji nama Tuhan, selamat siang dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Ya, pagi bahkan siang hari ini kita bersyukur ya atas segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah menolong dan menyertai dalam setiap perjalanan dan hidup kita.
Ya, sehingga pada saat dan kesempatan pada siang hari ini kita dapat meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Ya, untuk kita bersekutu, untuk kita bersama-sama beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ya, karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu ya sangat senang ya bila kita umatnya memuji Dia, menyembah Dia. Ya, kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita bersyukur atas berkat ya berupa kekuatan, kesehatan bagi tubuh ya, sehingga kita dapat kembali dan bersama-sama di rumah Tuhan ini, dan kita pun boleh memuji Tuhan dan menikmati bagian-bagian yang Tuhan akan sampaikan kepada kita pada hari ini. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan. Tuhan ingin menyampaikan sesuatu ya untuk kebutuhan kita ya, jemaat Tuhan khususnya yang ada di GPD Tiberias di tempat ini. Ya, kita membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang pertama ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Kita akan membacakan ayat atau firman Tuhan secara bersama dulu, nanti beberapa ayat yang lainnya. Mari kita berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan ini. Ya, perikopnya bagaimana Paulus menjadi rasul. Ya, ayat yang ke-11 dan 12 dalam pasal yang pertama dalam Galatia ini. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ini urat daripada Rasul Paulus. Ya, kita akan belajar dan kita akan melihat bagian-bagian yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan sangat mengetahui akan segala apa yang menjadi ya kebutuhan ya bagi kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Ya, orang percaya kepada Tuhan tentunya mereka mempunyai kebutuhan masing-masing. Tetapi pada hari ini Tuhan ingin berbicara, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu isi hatinya untuk ya keperluan kita bersama. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, kita akan melihat bagaimana mujizat Kristus. Atau firman Tuhan yang saya akan sampaikan hari ini yang berjudul yaitu mujizat Kristus. Ya, mujizat Kristus. Nah, kita akan belajar dari apa yang Tuhan telah sampaikan lewat Rasul Paulus ini. Ya, penulisan dari penulisan secara ilham ya, oleh Roh Kudus. Ya. Nah, kita akan melihat di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Ia akan membuka ya selubung atau mengungkapkan sesuatu yang belum kita tahu. Ya. Nah, dikatakan saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kamus yang lain mengartikan di dalam ini firman Tuhan yang kita baca bersama, ya, mengartikan saudaraku yang mengungkapkan sesuatu rahasia, yaitu mujizat. Ya, Paulus menulis yang kita sudah bacakan tadi bersama, Injil yang kuberitakan kepadamu bukanlah Injil manusia. Injil yang kuberitakan kepada kamu bukanlah Injil manusia. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena itu bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Ada pernyataan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin ungkapkan. Ada rahasia yang Tuhan ingin sampaikan yang belum kita bisa buka.
Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Injil yang kuberitakan kepadamu bukanlah Injil manusia. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, bukannya Injil. Ya, di sini dikatakan dengan jelas bukan. Ya, karena aku bukannya menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, di dalam Galatia pasal yang pertama ayat 11 sampai 12 ini adalah merupakan satu pernyataan Yesus Kristus ya, yang dapat disebut mujizat Kristus. Ya, sebab cara kerjanya melalui ilham Roh Kudus. Cara kerjanya melalui ilham Roh Kudus. Nah, sudah dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagaimana penulisan itu dikatakan saudaraku? Ya. Nah, di sini kita akan melihat bila mana penulisan itu didikte oleh manusia pasti akan ditemui satu kesalahan. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Ya, di sisi lain dikatakan bila mana itu berjalan dengan akal manusia maka penulisan itu tidak mengandung akan mujizat Kristus. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Ya. Mujizat Kristus itu melalui doa dan puasa. Mujizat Kristus itu melalui doa dan puasa. Kita melihat jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya. Mari kita buka dan kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 21. Tolong dibacakan ayat ini. Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, begitu pentingnya bagi kita sebagai umat Tuhan, bagaimana kita harus berdoa dengan sungguh. Bagaimana kita harus berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara, untuk melakukan segala sesuatu, tentu kita akan berdoa lebih dulu. Dan kita meminta kepada Tuhan yang punya segala sesuatu. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, di sini dikatakan untuk menghadapi orang-orang yang menderita ada beberapa jenis pekerjaan setan yang perlu dilawan atau diusir, saudara-saudara, melalui doa puasa. Ya, biasanya kalau hamba-hamba Tuhan sudah tahu dan mengerti. Ya, apalagi menghadapi orang yang sakit, orang-orang yang dirasuk setan, ya, orang-orang gila, ya. Ya, saya pengalaman waktu di Mandumai, saudara-saudara. Ya, ada banyak orang-orang yang punya banyak pegangan ilmu hitam. Ya, mulai dari anak-anak muda, saudara-saudara, sampai orang tua yang mempunyai pegangan yang kuat yang belum bisa diusir, dibuang dengan kekuatan dan secara manusia. Saudara, hanya melalui doa dan puasa. Ada beberapa anak muda yang datang, Om, dia katakan, tolong Om doakan saya. Ini benda, ini barang yang saya mau serahkan, supaya ini didoakan dan dibakar di dalam nama Yesus. Saudara, kami malam berdoa, kami bakar dalam nama Yesus. Ya, kami buat satu lingkaran di halaman pastori. Kami berdoa, kami tolak, kami tengking dalam nama Yesus. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jenis yang tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa dalam Matius 17 ayat 21. Untuk mengungkapkan orang-orang yang menderita ada beberapa jenis pekerjaan setan yang perlu dilawan dan diusir melalui doa puasa. Sebab dikatakan saudaraku pekerjaan setan itu dan sifat-sifat setan itu sering
bervariasi. Ya, bervariasi. Ya, setan juga mempunyai penghulu, ya, dan mempunyai jumlah personil dalam jumlah legion. Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Di sini kita akan belajar. Jadi kemungkinan bila mana kita menghadapi penghulu-penghulunya atau jumlahnya yang sudah dalam kapasitas legion, tentu hal itu membutuhkan pergumulan. Melalui apa saudara? Melalui doa dan puasa. Nah, kita akan belajar dan memperhatikan bagaimana jemaat yang ada di Yerusalem untuk menghadapi masalah yang gawat dan rawan. Mereka bersatu dalam menghadapi hal itu melalui doa. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 30-31. Tolong dibacakan ayat ini, kita perhatikan dan kita akan belajar dari apa yang Tuhan ingin sampaikan pada hari ini. Kisah Rasul 4 ayat 30-31. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 30 dan ke-31. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, kita akan belajar dan memperhatikan di sini. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Oleh nama Yesus. Hamba-Mu yang kudus. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Apa yang kita dapat buat? Saudara, dalam menghadapi banyak hal dalam pergumulan hidup ini, tidak ada lain kekuatan yang kita hadapi sekarang ini adalah kekuatan dalam hidup kita adalah bagaimana kita harus berdoa dan berpuasa dalam menghadapi setiap tantangan zaman ini. Ya, apalagi dengan keadaan sekarang yang dihadapi oleh semua bangsa dan suku dan bahasa. Nah, Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ini, 30-31 ini dikatakan ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Kita ulurkan tangan. Dalam nama Yesus. Dialah nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Ya, kita hanya memakai nama Yesus. Ya, tidak ada lain nama yang kita akan pakai dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan selain kita memakai nama Yesus. Kita ulurkan tangan kita, atau dengan kata lain, tumpangkan tangan di atas kepala. Usir dan bertindak dalam nama Yesus. Nah, saudara dikasih dalam nama, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus. Ada nama yang kita pakai, itu nama Yesus. Ada mujizat oleh nama Yesus. Hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang menjadi bahan dan modal kita orang percaya adalah berdoa dan berpuasa. Maka Tuhan ingin menyampaikan firman-Nya. Ya, kita akan mengulurkan tangan kita dalam nama Yesus. Ya, kita melihat mereka berdoa. Ya, dikatakan berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita adalah bagian dari Allah Tuhan, ya, untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang lain, kepada sesama kita. Demikian juga Paulus dan Silas sewaktu mereka dipenjara di kota Filipi. Ya, maka pada tengah malam sementara mereka berdoa, goyanglah tembok-tembok, dikatakan saudaraku, penjara itu, dan mereka keluar dari penjara.
Kita baca Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Kisah Rasul 16. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat yang ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, kita akan belajar. Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Dikatakan di sini dengan jelas dalam firman Tuhan. Ya, kita akan belajar dan kita akan melihat. Ya. Demikian juga Paulus dan Silas. Waktu mereka di penjara di kota Filipi. Pada waktu tengah malam dikatakan sementara mereka berdoa, goyanglah tembok-tembok penjara itu dan mereka keluar dari penjara. Jadi doa dan puasa itu sangat dasar. Ya, di dalam satu pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita akan melihat mujizat Kristus melalui iman. Ya, mujizat Kristus melalui iman. Ya, di sini dikatakan saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, perkataan Kristus harus berjalan dalam satu jalur. Ya, perkataan Kristus itu harus berjalan dalam satu jalur. Saudara, kita baca Efesus 2 ayat 8. Tolong dibacakan ayat ini, mari kita perhatikan. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, dan iman itu timbul bila mana ada pemberitaan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu harus disampaikan kepada semua orang. Tidak ada batasan untuk kita tidak akan menyampaikan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, celakalah aku bila aku tidak memberitakan firman. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, di sini kita akan melihat mujizat Kristus melalui iman. Ya, perkataan Kristus dapat berjalan ya, dalam satu jalur dengan kapasitas iman. Saudara-saudara, harus diketahui bahwa iman itu bukan dari percaya ya alamiah manusia. Namun iman itu mempengaruhi pikiran, ya, perasaan dan kemauan. Karena apa saudaraku? Karena iman itu adalah karunia Allah. Iman itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Iman itu adalah pemberian Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Ya. Dan iman itu timbul bila mana ada pemberitaan firman Allah. Kita baca lagi Roma 10 ayat 14. Roma 10 ayat 14. Roma 10 ayat yang ke-14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, di sini dikatakan dengan jelas saudaraku, bagaimana kita tahu tentang firman Tuhan kalau tidak ada orang yang menyampaikan atau memperkatakan firman. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan dalam ayat 14 ini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi kita harus memberitakan, sampaikan firman Tuhan kepada siapapun juga. Waktunya bagi kita untuk menyampaikan perkataan Tuhan kepada siapapun yang mau menerima. Sekalipun mungkin kita ditolak, ya, tetapi kita tetap menyampaikan firman itu. Itu urusan Tuhan. Yang penting bagi kita adalah menyampaikan firman Tuhan. Urusan menerima ataupun tidak menerima, saudaraku, itu semua urusan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan firman itu harus timbul dalam hati manusia. Ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu,
Nah, di sini dikatakan dengan jelas. Jadi berdasarkan ayat-ayat di atas bahwa iman itu bukanlah refleksi atau akal manusia, tapi karunia Allah yang dihubungkan dengan hati manusia yang percaya. Dikatakan saudaraku, ya, bila mana manusia hanya bersandar dan percaya, dikatakan sekali manusia alamiah, maka hal itu bukan disebut iman. Dan hal ini juga tidak akan membuahkan mujizat Tuhan. Nah, kita akan belajar dan kita akan memperhatikan Raja Salomo, saudaraku. Raja Salomo sebagai raja yang berhikmat, ya, mengungkapkan sesuatu, ya, percayalah kepada Tuhan, ya, dengan segenap hatimu, dan janganlah kita bersandar kepada akal kita sendiri. Kita percaya kepada Tuhan, jangan bersandar kepada akal dan pikiran kita. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kita melihat dan kita belajar dari Rasul Paulus. Demikian juga Rasul Paulus yang sudah, ya, bekerja berdasarkan iman. Ya, dikatakan bahkan sudah mengajarkan mengenai pokok-pokok iman itu, ya, sudah mengungkapkan bahwa untuk mencapai hikmat dan mujizat Allah janganlah bersandar pada akal dan kekuatan kita manusia. Ya, saudara yang dikasih dalam, janganlah pernah kita bergantung, ya, pada hikmat manusia, tetapi pada satu kekuatan Tuhan. Ya, kita baca 1 Korintus 2 ayat yang ke-5. 1 Korintus 2 ayat yang ke-5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, di sini dikatakan dengan jelas, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, supaya apa? Supaya iman kita jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada satu kekuatan Allah. Ya, kita percaya, saudaraku, dalam kehidupan kita, ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita ingin bergantung pada kekuatan dari Tuhan. Ya, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa untuk meraih mujizat, ya, untuk memindahkan gunung supaya tercampak ke laut, maka harus berdasarkan perkataan doa dengan totalitas, penuh kepercayaan. Jadi sedikit kita akan belajar, saudara, jadi iman itu adalah penyerahan total hanya kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, artinya, saudaraku, seluruh perkataan Allah harus diterima secara terus menerus, diterima secara penuh dan siap untuk dilakukan. Dan apa saja yang kamu minta, dikatakan melalui doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan, pasti kita akan menerimanya. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, sudah jelas bahwa kepercayaan yang penuh, ya, secara alamiah ada hubungan erat dengan iman karunia Allah atau iman dan firman Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar dan kita akan melihat dari firman Tuhan, ya, bagaimana tentang mujizat Kristus yang ada dalam satu pelayanan kita, ya, bahwa keselamatan sama diciptakan baru, ya, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita belajar dan kita memperhatikan, ya, bahwa mujizat itu akan terjadi bila kita ada penyerahan penuh kepada Tuhan melalui doa dan puasa. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang menjadi bagian, tentu menjadi satu pergumulan bagi kita semua jemaat Tuhan di hari-hari akhir ini, agar kita pun tetap diberkati oleh Tuhan. Kita pun melihat, ya, ada suatu pertumbuhan, ada suatu perkembangan, ada suatu kemajuan, ya, ada pertambahan bilangan, ya, di mana orang-orang percaya, ya, datang kepada Tuhan dan mereka boleh mempermuliakan nama Yesus karena dialah nama di atas segala nama. Puji Tuhan, saudara-saudara, inilah, ya,
firman Tuhan yang kami dapat sampaikan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus kiranya memberkati firman-Nya. Amin. Musik singer, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian, mari kita berdiri. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam hidup ini. Kita angkat pujian ini. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah Allah mengerti, Amin, haleluya. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari kita menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya. Glory, 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 haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Nanti Bapak Winter puncak. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya, haleluya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini kami bisa datang ke tempat ini beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, di mana kami Tuhan telah mendengar daripada firman Tuhan, yaitu mengajar supaya kami beriman. Karena iman itu mempercayai yang tidak pernah kita melihat, yaitu mempercayai sorga yang belum pernah kita lihat, tapi kita dengan yakin percaya sorga itu ada dan keselamatan itu ada datang dari pihak Tuhan. Kami bersyukuri Tuhan, karena iman itu adalah pokok dari segala-galanya. Mengimanan pekerjaan, apa saja yang kita imani, itu mengiman kebaikan, itu adalah semua datang dari pihak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di mana kesehatan semua yang datang adalah berkat kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu adalah penuh dengan keadilan. Tuhan mengasihi kita, ada kasih dengan keadilan yang maha tinggi. Tuhan Yesus, di mana sebentar nanti Tuhan anak-anakmu mau pulang masing-masing ke tempat kami. Biar kami Tuhan berkati kami dalam perjalanan, dilindungi dalam perjalanan kami, supaya kami tidak mendapat malapetaka, bahaya, segala penyakit, sampar apapun terhindar daripada kami. Di mana Tuhan sebentar pada anak-anakmu mau membantu pekerjaan Tuhan, itu memberi persembahan, biar persembahan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami minta Tuhan, biar Tuhan memberkati kami masing-masing damai dan sejahtera yang hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Di nama Tuhan kita akan memberikan persembahan kita di depan. Kita angkat pujian kita, yaitu kita angkat pujian yang berjudul yaitu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap pengorbanan dan persembahan yang kita sudah bawa bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Pengumuman saudara untuk minggu ini kita akan ibadah seperti pada hari ini juga. Ya, untuk minggu depan kita beribadah. Ya, jangan lupa saudara-saudara, kita ingatkan saudara-saudara kita yang lain yang masih belum ya datang untuk beribadah. Ya, tidak mengapa kita ingatkan. Ya, masih banyak jemaat yang belum ya bersama kita bergabung dalam ibadah pada hari Minggu. Ya, dan juga untuk kaum muda, remaja, ya tetap hari Sabtu, yaitu jam 5 dimulai. Tolong kaum muda remaja hanya ibadahnya pada hari ya hari raya, ibadah raya saja, tetapi ya kita ibadah juga hari Sabtu ya untuk kaum muda remaja. Puji Tuhan, saya kira ini pengumuman yang kami dapat. Oh iya, rupanya minggu depan ini tanggal berapa ya? Tanggal 2 Juli Agustus ya. Ya. Nanti Bapak Winter tunjang dengan Bapak Andake ya, untuk melayani perjamuan kudus, kayak baju putih dan berdasi. Ya, puji Tuhan, kita ibadah minggu depan adalah minggu pertama di bulan Agustus. Ya, puji Tuhan, mari kita berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Ketiganya yang esa, ketiganya yang esa. Haleluya. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada tamatnya. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, seberapapun kami yang ada pada saat siang hari ini. Bahkan juga memberkati setiap kami, para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam melayani Tuhan hari ini. Lengkapi kami Tuhan, pakai kami, bela urapan terus ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Karena Tuhan menyertai dan menolong sebentar perjalanan kami untuk kembali ke rumah kami. Mari kita arahkan hati kita dan kita angkat tangan kita. Sekarang saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat rahmat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam satu pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan menolong kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa,
Terima